Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gandhi Sofyan Ali, 225231 dari Prodi Perbankan Syariah, kelas 2F. Di sini saya akan menceritakan sedikit tentang Perjanjian Giyanti. Perjanjian Giyanti ini dibuat dalam rangka meredam api konflik yang telah terjadi berlarut-larut pasca perpindahan keraton Kartasura ke Surakarta. Api dari peristiwa geger pecinan ternyata belum mati tepat di sumbunya. Pada waktu itu, Mangkubumen yang membantu Pakubono II meredakan api konflik mendapatkan hadiah berupa sebidang tanah dari Pakubono II. Namun luas tanah yang diberikan rupanya menimbulkan kecemburuan. Salah seorang pangeran lalu mengeluhkan ketidakadilan terkait hadiah tersebut kepada Gubernur Jenderal Baron van Imhoff. Sang Gubernur Jenderal di Batavia itu lantas mengeluarkan keputusan yang membuat tanah tersebut tidak jadi dimiliki oleh Mangkubumi. Akhirnya dia meminta izin kepada kakaknya Pakubono II untuk meninggalkan tanah Jawa dan tidak kembali. Akhirnya saat itu pecah perang Mangkubumen. Perlawanan ini mendorong gubernur dari VOC untuk Jawa Utara, Nokolas Harti, mengambil sikap untuk menyelamatkan daerah operasionalnya. Secara tertutup, Harti melakukan perundingan dengan Pangeran Mangkubumi. Setelah berkali-kali melakukan perundingan, Harti bersepakat dengan keinginan Pangeran Mangkubumi yang juga hendak menjadi penguasa di tanah Jawa. Dan nota tersebut disampaikan kepada Pakubono III, sang pengganti Pakubono II. Nota tersebut menyatakan bahwa Pangeran Mangkubono mendapatkan wilayahnya. Pakubono III menyatakan persetujuannya terhadap hasil perundingan Gubernur Jawa Utara dengan Mangkubumi. Surat pernyataan itu disampaikan oleh Pakubono III kepada Gubernur Jenderal VOC Jacob Mosel. Kesepakatan itu mendorong terjadinya sebuah perjanjian besar yang ditandatangani di Desa Giyanti, beberapa kilometer di sebelah timur Surakarta. Penandatanganan perjanjian Giyanti ini menjadi pangkal dari terbelahnya tanah Jawa menjadi dua bagian, atau yang dikenal dengan istilah pilihan nagari. Hal ini menjadi awal mula naik tahtanya Mangkubumi di Yogyakarta sebagai Sri Sultan Hamengkubuwono I dengan gelar Senopati ing Ngalaga Saidin Panatagama Khalifatullah. Sejak ditandatangani perjanjian tersebut pada 13 Februari 1755. Lalu 2 hari kemudian ada pertemuan untuk meneruskan bagian aspek atribut, bahasa, dan lainnya. Akan tetapi, keterbelahan masyarakat Jawa tidak terjadi seketika selepas perjanjian Giyanti. Proses pembagian wilayah dan juga aspek-aspek lain seperti bahasa mengalami proses panjang yang berjalan seiring waktu. Perjanjian Giyanti ini tidak merinci dalam pembagian wilayah, sehingga menimbulkan rentetan-rentetan peristiwa. Pembagiannya itu sengaja diacak sehingga banyak wilayah-wilayah yang tumpah tindih satu sama lain. Ada beberapa wilayah Jogja sekelilingnya wilayah Solo dan beberapa wilayah Solo sekelilingnya wilayah Jogja, sehingga mengakibatkan kecenderungan untuk konflik di antara kedua kerajaan itu. Akhirnya Raden Mas Said atau Pangeran Sambernyawa yang dahulunya membantu Pangeran Mangkubumi Pangeran Sambernya yang juga Trah Pakubuwono turut menuntut hak sebagai penguasa wilayah. Dalam pergerakannya pada Oktober 1755, Pangeran Sambernyawa berhasil mengalahkan satu kelompok VOC. Kemudian pada Februari 1756, ia juga hampir membakar keraton yang baru saja didirikan di Yogyakarta. Setelah perang bertahun-tahun, VOC akhirnya menyudahi dengan penandatanganan perjanjian Salatiga pada 1757. Perjanjian ini membuat tanah Jawa kembali terbagi. Pada perjanjian ini disepakati bahwa Pangeran Sambernyawa mendapat sebagian dari wilayah Kasunanan Surakarta dengan wilayah yang kini
dikenal sebagai wilayah Kadipaten Mangkunegaran, Pangeran Sambenya pun dicatah tahta dengan gelar Kangjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegara Lelana Jayamisesa Senapati ing Alaga Satria Raga Mataram ing Nagari Surakarta Hadiningrat. Keterbelahan Jawa ini belum berhenti pada 1813. Di masa Gubernur Jenderal Thomas Stamford Raffles dari Kerajaan Inggris, Kesultanan Ngayogyakarta juga terbelah dengan lahirnya Pakualaman. Dengan demikian, tanah Jawa kemudian memiliki 4 wilayah pemerintahan masing-masing. Tumbuh dengan perbedaan model dan orientasi politik, hal ini pun mengantar Jawa pada rupa yang beragam. Dinamika politik yang digerakkan oleh angin revolusi pada masa pertengahan 1940 mengalami nasib yang berbeda. Hal ini berujung pada perbedaan status, sehingga hari ini di masa Republik Indonesia, Kasunanan Surakarta dan Kadipaten Mangkunegaran menjadi situs cagar budaya, sementara wilayah Yogyakarta yang di dalamnya juga terdapat Pakualaman menjadi daerah istimewa. Sekian dari saya, menceritakan kembali tentang perjanjian Giyanti dan terbelahnya Jawa. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.